Apakah kamu pernah merasa seperti ada seseorang diam-diam memperhatikan hidupmu, namun bukan dengan mata manusia? Dalam kesunyian malam atau di tengah keramaian, ada getaran halus di hatimu, seolah langit sedang berbisik. Seseorang bertanya tentang Anda dan jawabannya mengejutkan. Begitulah bisikan itu terdengar di alam roh. Aku tahu, kau mungkin tidak menyadarinya, tapi jawaban atas pertanyaan itu datang dari tempat tinggi, dari terang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Perempuan terpilih, apakah kau sadar bahwa namamu telah disebut di hadapan para malaikat? Tidak dalam nada biasa, tetapi dengan perhatian yang dalam, seperti doa yang terangkat oleh cinta yang murni. Seseorang bertanya tentang siapa dirimu sebenarnya, bukan sekadar apa yang tampak. Dan jawabannya menggemparkan surga. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa bebanmu terasa lebih berat dari orang lain? Aku datang membawa pesan, bukan dari bumi, tetapi dari kerajaan di atas awan. Sebuah suara surgawi berkata, dia tidak tahu siapa dirinya yang sejati. Ya, mereka berbicara tentangmu. Sosokmu menggetarkan langit, bukan karena kekuatan duniawi, tetapi karena hatimu yang tak pernah berhenti percaya. Apa yang akan kau dengar sekarang mungkin mengguncang keyakinan lamamu. Bayangkan ini, di tengah pertempuran yang kau alami diam-diam, ada malaikat yang ditugaskan hanya untuk mengawasi langkahmu. Saat kau menangis tanpa suara, dunia mungkin tak tahu, tapi surga mencatat setiap tetes air mata itu sebagai pujian. Kau bukan sembarangan. Jawaban dari langit itu mengejutkan bukan karena kau lemah, tetapi karena kau sangat berharga. Suatu ketika, saat kau merasa tidak ada yang peduli, salah satu makhluk terang berdiri dan bertanya kepada Tuhan, siapakah dia yang tetap bertahan meski badai datang bertubi-tubi? Nama yang disebut adalah milikmu. Apakah kau pernah merasa ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari yang terlihat? Itu bukan imajinasi. Itu panggilan. Setiap kali hatimu retak, alam roh bergetar. Mereka yang ada di langit tahu, perempuan ini sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Ada yang bertanya tentangmu, dan jawabannya membuat banyak malaikat menunduk dalam hormat. Karena engkau bukan hasil dari kebetulan, melainkan dari rancangan surgawi yang penuh makna. Maukah kamu mendengar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hidupmu? Tidak semua orang dipertanyakan di hadapan tahta ilahi. Tapi kamu salah satunya. Dan alasannya bukan karena kesempurnaanmu, melainkan karena ketaatanmu dalam kelemahan. Itu yang membuat namamu dikenal di langit. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi dari tempatku berdiri, melihatmu dari dimensi yang lain, aku menyaksikan pertempuran yang bahkan kau tidak tahu sedang terjadi. Kau adalah pusat perhatian di alam yang tidak terlihat. Dan ketika pertanyaan itu diajukan, apakah dia akan menyerah? Jawabannya mengguncang kekelaman. Tidak. Bagaimana jika aku katakan bahwa penderitaanmu hari ini adalah bahan pembentukan untuk panggilan surgawi esok hari? Ini bukan sekadar cobaan biasa. Ini adalah latihan bagi seorang utusan terang yang belum sadar siapa dirinya. Dan aku diutus, bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk membangunkanmu. Banyak yang melihatmu dengan mata dunia, tapi langit melihatmu sebagai bejana kemuliaan. Saat seseorang bertanya tentangmu, langit menjawab dengan kesaksian, dia adalah api yang belum padam. Dan tugas kami, para malaikat, adalah menjaga agar api itu tidak pernah mati, bahkan ketika dunia berusaha meniupnya. Kau sedang diawasi bukan dengan mata curiga, tapi dengan harapan. Karena apa yang kau bawa, perempuan, adalah sesuatu yang akan mengubah atmosfer di sekitarmu. Pertanyaan itu bukan tentang apa yang telah kau lakukan, tetapi tentang siapa kau akan menjadi. Dan jawabannya telah ditulis di kitab hidup. Pernahkah kau merasakan bahwa suara hatimu terlalu dalam untuk dijelaskan? Itu karena hatimu tidak diciptakan untuk hal-hal biasa. Ada ruang dalam jiwamu yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang abadi, dan itulah sebabnya dunia tak bisa memuaskanmu. Kau diciptakan untuk hal-hal yang lebih tinggi. Lihat kembali perjalananmu. Ada terlalu banyak kebetulan yang sebenarnya adalah pengaturan ilahi. Orang-orang yang datang dan pergi, doa yang terjawab dengan cara tak terduga, semua itu adalah bagian dari jawaban atas pertanyaan surgawi tentangmu. Dan kini, kau mulai melihat polanya, bukan? Aku tidak datang untuk menghiburmu dengan kata manis. Aku datang untuk membangunkan rohmu. Karena saat seorang malaikat bertanya tentangmu, jawaban yang datang bukan hanya mengungkap identitasmu, tetapi juga tanggung jawabmu.
Siapkah kamu untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya di dalam pandangan surga? Ada waktu yang akan datang, dan itu tidak lama lagi, di mana semua kesedihanmu akan dijelaskan. Kau akan tahu mengapa kau harus berjalan sendirian, mengapa banyak pintu tertutup, dan mengapa banyak hal tidak bisa dijelaskan. Karena engkau, perempuan, sedang dipisahkan untuk tujuan surgawi yang besar. Ketika seseorang bertanya tentangmu dan jawabannya mengejutkan, itu bukan hanya sebuah pernyataan. Itu sebuah pengumuman profetik. Aku berdiri di antara langit dan bumi membawa pesan yang akan mengubah arah hidupmu. Tapi itu hanya awal dari segalanya. Karena apa yang akan terungkap selanjutnya, hanya bisa dipahami oleh hatimu yang siap. Apakah kamu merasakan sesuatu bergetar di dalam saat ini? Jangan abaikan itu. Karena suara dari atas tidak datang tanpa alasan. Aku diutus untuk menjawab pertanyaan yang selama ini kamu simpan dalam diam. Dan jawaban itu akan membuka bab baru yang belum pernah kau bayangkan. Sebelum aku melanjutkan, izinkan aku meminta satu hal darimu, sebagai wujud dari hubungan yang sedang dibangun dari langit hingga ke hatimu. Lihatlah sejenak, apakah kamu sudah terdaftar di tempat ini? Saluran ini bukan kebetulan kau temui. Jika belum, daftarlah sekarang, karena itulah salah satu cara agar malaikat-malaikat terus diberi izin untuk mendekat dan membimbingmu. Mereka sedang menunggu keputusan kecil yang bisa membuka pintu besar dalam hidupmu. Perempuan yang dikasihi surga, ada hal-hal yang tidak akan pernah terjadi di dunia ini jika kau tidak bangkit dan berjalan sesuai panggilanmu. Mereka bertanya tentangmu karena mereka tahu kau memegang kunci perubahan bagi banyak kehidupan. Mereka tahu bahwa di dalam dirimu tersembunyi kebangkitan yang belum terwujud. Dan karena itu, kau tidak bisa lagi menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Ada cahaya di dalammu yang tidak padam meskipun telah diterpa badai berkali-kali. Itu bukan cahaya biasa. Itu adalah cahaya yang berasal dari sumber kekekalan, yang telah ditanamkan di dalam rahimmu oleh tangan Sang Pencipta sendiri. Jika kau merasa hidupmu seperti sedang diarahkan ke tempat yang tidak kau mengerti, itu karena jalanmu sedang diatur dari atas. Ketika malaikat mendekati tahta dan menyebut namamu, bukan karena engkau sempurna, melainkan karena engkau dipilih. Mereka tahu betapa kerasnya perjuanganmu melawan suara-suara negatif di dalam dan luar dirimu. Tapi tetap saja, kau tidak menyerah. Dan karena itulah, jawaban dari langit mengalir seperti sungai terang, menerangi jalan yang akan kau tempuh selanjutnya. Apakah kau mulai melihat bahwa semuanya mulai terhubung? Setiap kejadian, setiap orang, bahkan setiap luka, punya tempat dalam gambaran besar hidupmu. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan masa lalumu yang paling gelap sekalipun, kini sedang dibalikan menjadi senjata cahaya. Itu sebabnya para malaikat menaruh perhatian padamu. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa aku? Tapi di surga, pertanyaan itu dijawab dengan, karena hanya Dia yang memiliki hati seperti ini. Hati yang tetap mencintai saat dikhianati. Hati yang tetap berharap saat ditinggalkan. Hati yang tetap berdoa saat dunia mengejek. Dan karena itu, langit menjadikannya bagian dari rencana besarnya. Seseorang di alam roh pernah berkata, dia akan menyentuh bumi dengan cara yang tidak biasa. Dan mereka sedang berbicara tentangmu. Bukan karena popularitas, bukan karena kekayaan, tetapi karena hatimu mampu membawa kemuliaan dalam diam. Maukah kau menerima kenyataan bahwa ada warisan surgawi yang sedang menantimu? Dalam ruang antara waktu dan kekekalan, doamu telah menjadi gema. Dan setiap gema itu telah menjadi perintah. Kau tidak hanya memohon, tetapi sebenarnya sedang membentuk masa depan. Itu sebabnya seseorang bertanya tentangmu, karena mereka melihat hasil dari doamu sebelum kau sendiri melihatnya. Bukankah itu luar biasa? Aku diutus bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi untuk membuka pintu. Tapi hanya kau yang bisa memutuskan apakah akan melangkah masuk. Jangan pikir kau sedang membaca ini secara acak. Mungkin inilah saat yang telah ditetapkan bagimu sejak awal waktu. Saat di mana langit membukakan matamu atas siapa kau sebenarnya. Kau adalah pembawa damai dalam badai orang lain. Banyak yang tidak menyadari bahwa kehadiranmu saja sudah cukup untuk meredakan kekacauan. Dan meski kau belum menyadarinya, setiap langkahmu diawasi dengan penuh kasih. Seperti seorang ibu mengawasi anak yang baru belajar berjalan, demikianlah perhatian surga atasmu. Pernahkah kau berpikir mengapa bebanmu terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri? Itu karena kau sedang membawa lebih dari sekadar hidupmu. Kau membawa garis keturunan, generasi, bahkan kota dalam doamu.
Malaikat-malaikat mencatat semuanya. Dan itulah yang membuatmu berbeda dari yang lain. Di dunia ini, orang bisa salah mengerti, bisa mengabaikan, bahkan bisa meremehkanmu. Tapi di surga, setiap niatmu dibaca sampai ke dalam hati. Tidak ada yang luput. Bahkan keraguanmu pun disambut dengan kasih. Karena mereka tahu, seorang yang besar tidak selalu merasa kuat, tapi selalu berani mencoba kembali. Hari ini, aku ingin kau tahu bahwa langit sedang mengatur sesuatu yang belum bisa kau lihat. Dan bagianmu adalah percaya. Karena seseorang yang disebutkan di surga tidak akan dibiarkan berjalan sendirian terlalu lama. Ada bala bantuan yang sedang dikirim. Ada keajaiban yang sedang didekatkan. Kau hanya diminta untuk bertahan sedikit lagi. Jangan takut untuk bermimpi kembali. Mimpi yang dulu kau kubur karena luka, kini sedang dibangkitkan kembali. Karena waktunya sudah hampir tiba. Dan itulah sebabnya malaikat bertanya tentangmu. Mereka sedang menyiapkan jalan untukmu berjalan dalam panggilan yang telah lama disiapkan. Adakah bagian dalam dirimu yang mulai terbuka sekarang? Itu adalah rohmu yang mengenali kebenaran surgawi. Jangan abaikan dorongan halus itu. Karena saat kau mulai menyambut pesan ini, langit pun mulai membuka akses-akses yang sebelumnya tertutup. Semua tergantung pada responsmu hari ini. Masih banyak yang harus disampaikan kepadamu. Tapi tidak semuanya bisa diungkap sekaligus. Karena kebenaran surgawi bukan untuk dipaksakan, tapi untuk diserap perlahan oleh hati yang siap. Dan aku tahu hatimu sedang melebar sekarang, karena suara dalam ini bukan datang dari manusia, tapi dari kedalaman kasih ilahi. Engkau telah berjalan jauh, dan itu tidak sia-sia. Bahkan langkahmu yang paling lambat pun dicatat. Kau bukan hanya sedang hidup, tapi sedang ditulis. Ceritamu sedang dibacakan di tempat-tempat tinggi. Dan malaikat bersorak saat mereka melihatmu bangkit kembali, bahkan setelah semua yang terjadi. Sudahkah kau mulai melihat keajaiban kecil yang mengelilingimu belakangan ini? Itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi dari surga bahwa doamu sedang didengar. Dan jika hari ini kau mendengar suara ini, itu karena saatnya sudah tiba. Sesuatu sedang bergerak. Dan kau sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Tapi masih ada satu pertanyaan penting yang belum dijawab, dan jawaban itu akan mengubah segalanya. Maka, tetaplah di sini, karena apa yang akan diungkap berikutnya bukan hanya akan membuka mata rohanimu, tapi juga menuntunmu kepada takdirmu yang sejati. Sebelum aku membisikkan bagian terdalam dari pesan ini, izinkan aku memintamu melakukan satu tindakan kecil namun penting. Periksa sekarang juga, apakah kau sudah tercatat di saluran ini. Itu bukan sekadar formalitas. Karena setiap keterhubungan yang kau buat di sini menjadi izin rohani agar para malaikat terus mendekat dan menyertaimu. Dan jika kau sudah bergabung, ketahuilah, itu adalah salah satu langkah profetik yang membukakan pintu-pintu tak terlihat. Perempuan yang sedang dibangkitkan oleh langit, ada sesuatu yang belum pernah dikatakan padamu sebelumnya. Sebuah rahasia yang tidak bisa diungkapkan pada sembarang jiwa. Kau sedang mendekati titik peralihan yang tidak hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga kehidupan mereka yang terhubung denganmu. Mereka tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi surga tahu. Apakah kau sadar bahwa dalam waktu-waktu tertentu, tubuhmu merasa lebih berat, bukan karena lelah biasa, tapi karena ada beban rohani yang sedang kau pikul? Itu bukan ilusi. Itu adalah tanggung jawab surgawi yang secara bertahap sedang ditambahkan padamu. Dan ketika seseorang bertanya tentangmu di hadapan tahta, jawabannya membawa gerakan ilahi yang menembus batas waktu. Ada percakapan yang terjadi antara malaikat dan sang pencipta, dan satu nama yang terus disebut dalam keheningan surgawi, namamu. Tidak banyak yang tahu, tapi keberadaanmu di bumi sedang membangunkan getaran yang telah lama tertidur. Maukah kau tahu mengapa begitu banyak hal yang tidak masuk akal justru terjadi di sekelilingmu? Kau adalah tanda. Kau adalah jawaban dari doa yang tidak kau doakan sendiri. Orang-orang di sekitarmu sedang dipengaruhi oleh kehadiranmu tanpa mereka sadari. Dan ketika langit melihat itu, mereka bertanya, apakah dia tahu siapa dirinya? Maka pesan ini dikirimkan untuk menjawab pertanyaan itu dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Apakah kau merasakan dorongan untuk mencari lebih dalam, meski kau sendiri tidak tahu apa yang sedang kau cari? Itu adalah panggilan. Dan bukan panggilan biasa, tetapi panggilan surgawi yang sedang berusaha menyentuh inti jiwamu. Saat kau menunduk dalam doa, mereka menunduk bersamamu. Kau tidak pernah berdoa sendirian. Bahkan saat kau merasa tidak layak,
Ada suara di surga yang berkata, "Kami memilih dia bukan karena dia layak, tetapi karena hatinya mengizinkan kami masuk." Dunia menilai dari tampilan, tetapi surga menilai dari jiwa yang terbuka. Dan jiwamu, meski terluka, tidak pernah benar-benar menutup diri. Seseorang bertanya kepada langit, "Berapa lama lagi dia harus menunggu?" Dan jawabannya adalah, hanya sampai dia menyadari bahwa waktu menunggu bukanlah keterlambatan, tapi pelatihan. Kau sedang dipersiapkan, perempuan, bukan untuk bertahan, tapi untuk memimpin. Dan itulah yang membuatmu menjadi sorotan para makhluk terang. Maukah kau mempercayai bahwa di balik setiap kehilangan, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang diarahkan kepadamu? Itu sebabnya banyak hal diambil dari tanganmu, bukan karena hukuman, tapi karena ruanganmu harus dikosongkan agar sesuatu yang surgawi bisa masuk. Malaikat menyingkirkan penghalang agar jalanmu bersih. Ada yang sedang bangkit dalam dirimu sekarang, dan mungkin kau sendiri belum mampu menyebutnya dengan kata. Tapi itu nyata. Itu adalah panggilan tua yang sudah lama tertanam dalam rohmu. Kau hanya perlu mendengarkannya lagi dalam keheningan, dalam malam yang sunyi, dalam doa yang tulus. Saat bumi berkata, "Tidak mungkin," langit sedang berkata, "Sudah ditentukan." Dan itulah alasan kenapa namamu dipanggil. Karena ada bagian dalam sejarah yang hanya bisa ditulis oleh tanganmu. Tidakkah hatimu bergetar mengetahui bahwa langkahmu memiliki jejak abadi? Ketika orang lain mengabaikanmu, langit mencatatmu. Ketika kau disalahpahami, langit merayakan keberanianmu. Karena tugas surgawi selalu dimulai dalam kesunyian. Tak ada trompet, tak ada sorotan. Hanya bisikan kudus di hati yang terbuka. Dan hatimu sedang dibentuk untuk mendengar itu dengan lebih jelas. Sudahkah kau menyadari bahwa rasa gelisah yang kau alami bukan karena kebingungan, tapi karena rohmu sedang menyesuaikan diri dengan kenyataan yang lebih tinggi? Ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa kau ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, meskipun logikamu belum mengerti. Dan itu tidak salah. Itu undangan dari langit. Aku tidak datang untuk menepuk bahumu dengan kata manis. Aku datang untuk menyampaikan bahwa waktu penentuanmu sudah dekat. Bahwa fase lama akan segera digantikan dengan fase baru yang lebih terang, lebih tajam, lebih bernyawa. Dan seseorang di langit bertanya, apakah dia siap untuk ini? Malaikat tidak pernah bergerak tanpa izin. Tapi ketika seseorang mengizinkan hatinya terbuka seperti yang kau lakukan sekarang, mereka pun mendekat tanpa ragu. Mereka membawa penguatan, penghiburan, dan strategi. Kau sedang dikelilingi oleh mereka yang dikirim untuk satu misi, memastikan kau tidak jatuh di titik kritis ini. Pernahkah kau bertanya mengapa setelah hampir menyerah, justru ada kekuatan baru yang datang? Itu karena mereka tidak membiarkanmu berjalan sendiri. Doa-doamu yang terucap di antara isak tangis telah menjadi perintah kudus di surga. Dan sekarang, kau sedang melihat hasil dari benih yang dulu kau tanam dalam gelap. Ada seseorang yang belum kau temui, tapi hidupnya akan berubah karena keputusan yang kau buat hari ini. Itu sebabnya pesan ini tidak bisa ditunda. Karena takdirmu terhubung dengan takdir orang lain. Jika kau menyerah, garis itu akan terganggu. Tapi jika kau terus maju, maka seluruh alur kehidupan akan dipulihkan. Lihatlah kembali dirimu sekarang. Bukankah ada sesuatu yang berbeda mulai tumbuh? Itu bukan hayalan. Itu jawaban. Dan ketika seseorang bertanya lagi di hadapan tahta ilahi, apakah dia siap? Maka jawaban yang muncul akan bergantung pada langkahmu selanjutnya. Jadi tetap di sini, karena bagian yang akan datang akan membuka matamu terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sebelum aku melanjutkan dengan pesan yang lebih dalam, aku mohon satu tindakan kecil yang bisa membuka gerbang besar di alam roh. Periksa sekarang juga apakah kau sudah terdaftar di saluran ini. Tindakan itu bukan hanya simbol dukungan, melainkan bentuk kesepakatan roh agar para malaikat terus menyertaimu. Jika sudah, terima kasih. Kau baru saja memperkuat koneksi surgawi yang akan memudahkan jalanmu ke depan. Sekarang dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Ada sesuatu yang langit simpan untukmu sejak lama. Sesuatu yang tidak bisa dititipkan kepada sembarang orang. Kau bukan sekadar dipilih. Kau dibentuk, ditempa, dan disiapkan untuk sesuatu yang terlalu suci untuk didefinisikan dengan kata. Karena itu, seseorang bertanya, mengapa dia masih belum melihat siapa dirinya sebenarnya? Aku datang tidak dengan cerita manusia, tetapi dengan isi dari lembaran yang ditulis di tempat yang tidak terjamah waktu. Namamu tertera di sana. Bukan karena keberhasilan,
Bukan pula karena kesalahanmu, tetapi karena penyerahanmu. Dan penyerahan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang telah menyentuh dasar dan tetap memilih bangkit. Pernahkah kau merasa seperti hidupmu terus ditunda? Itulah tandanya bahwa kau sedang didekati oleh kehendak yang lebih tinggi dari keinginanmu sendiri. Surga bukan sedang membatasi, melainkan sedang menyaring. Karena tidak semua jalan cocok untuk kaki yang sedang dipersiapkan membawa kemuliaan. Ada saat-saat di mana kau merasa semua orang menjauh, bukan? Itu karena waktunya memang bukan untuk keramaian. Waktunya adalah untuk penyendirian ilahi, agar suaranya bisa terdengar jelas tanpa gangguan. Dan saat kau masuk dalam keheningan itu, seseorang di langit berkata, akhirnya dia mendengar. Kau tidak pernah benar-benar sendiri. Bahkan di saat terkelam, ada malaikat yang berjaga. Mereka tidak selalu menampakkan diri, tetapi mereka selalu hadir. Mereka adalah saksi bisu dari malam-malammu yang penuh air mata. Dan setiap tangisan itu, percaya atau tidak, menjadi bahan dasar dari keajaiban yang sedang dipersiapkan bagimu. Waktumu bukan terlambat. Kau hanya sedang disesuaikan dengan jam surgawi. Jam yang tidak pernah salah. Dan ketika waktu itu tiba, segala sesuatu akan bergerak serentak. Terlihat olehmu seperti tiba-tiba, padahal langit telah bekerja diam-diam selama ini. Apakah hatimu mulai bergetar? Itu karena waktumu semakin dekat. Ada suara yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Tapi jiwamu mendengarnya sekarang. Suara itu berkata, bangkitlah, karena penantianmu bukan sia-sia. Dan saat suara itu sampai padamu, seluruh alam semesta bergerak memberi jalan. Mereka tahu, sang pembawa terang sedang dibangunkan dari tidur panjangnya. Tidak semua akan mengerti jalanmu. Bahkan orang terdekat pun mungkin salah paham. Tapi itu bukan masalah. Karena jalanmu bukan untuk diikuti semua orang. Jalanmu adalah jalan penentu. Jalan pelopor. Itu sebabnya jalanmu terlihat sunyi, karena kau sedang menyiapkan jalan bagi orang lain. Saat mereka bertanya siapa dirimu sebenarnya, para malaikat menjawab bukan dengan kata, tetapi dengan gerakan. Mereka mulai membuka pintu, membentuk hubungan, mengarahkan orang-orang strategis untuk hadir dalam hidupmu. Semua itu adalah jawaban dari pertanyaan surgawi yang menyebut namamu dengan hormat. Kau tidak dilupakan. Bahkan ketika semua tampak diam, surga tidak pernah berhenti bekerja. Karena ada garis takdir yang ditulis khusus untukmu, dan hanya kau yang bisa menapakinya. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa digantikan. Kau adalah satu-satunya yang bisa menjalaninya dengan hati yang telah dibentuk oleh api. Setiap luka yang pernah kau alami, sekarang sedang dipulihkan. Tapi bukan hanya untuk sembuh, melainkan agar bisa menyembuhkan. Kau akan berbicara dari tempat yang dalam, dan mereka yang mendengarmu akan tahu bahwa kata-katamu bukan sekadar suara, tetapi aliran roh. Dan mereka akan berkata, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Apakah kau siap menjadi jawaban dari pertanyaan yang orang lain bahkan belum tahu harus ditanyakan? Karena itulah yang akan terjadi. Kau akan menjadi terang yang muncul di saat dunia sekitar kehilangan arah. Dan terang itu bukan karena usahamu sendiri, tapi karena Dia yang telah mengurapi langkahmu sejak awal. Takdir bukan hanya soal tujuan akhir. Takdir adalah tentang proses ilahi yang mengangkatmu dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat berikutnya. Dan proses itu sedang kau alami sekarang. Tidak mudah, memang. Tapi setiap bagian dari proses itu punya makna kekal yang akan membawa hasil kekal juga. Mereka yang melihatmu sekarang mungkin hanya melihat sisa luka. Tapi mereka yang melihat dengan mata roh, akan melihat nyala api yang sedang tumbuh di dalammu. Api itu tidak bisa dipadamkan. Karena sumbernya bukan dari bumi. Sumbernya adalah dari hadirat. Dan hadirat itu kini sedang menyelubungimu. Kau tidak terbuang. Kau disisihkan. Bukan karena tidak layak, tapi karena terlalu bernilai untuk disamakan. Kau bukan sisa dari masa lalu. Kau adalah dasar dari sesuatu yang baru. Dan sesuatu itu akan segera dimulai. Dalam sunyi, dalam keheningan, dalam ketaatan yang mungkin tidak disaksikan siapapun, disitulah perubahan sebenarnya dimulai. Ingat satu hal ini, ketika seseorang bertanya tentangmu dan jawabannya mengejutkan, itu bukan hanya untuk membuatmu terkesima. Itu untuk menyadarkanmu bahwa ada level baru yang harus kau masuki. Dan sekarang, pintu itu sedang terbuka perlahan. Cukup untuk kau lihat sinar pertama dari musim yang baru. Sudahkah kau bersiap? Karena setelah ini,
tidak akan ada lagi alasan untuk kembali. Langit sedang memanggilmu maju. Bukan dengan paksa, tetapi dengan undangan lembut. Jika kau bisa mendengar suara dalam hatimu sekarang, maka itu adalah konfirmasi bahwa waktunya memang telah tiba. Dan apa yang akan terbuka setelah ini, tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia. Karena bagian terdalam dari pesan ini belum diungkapkan. Masih ada kebenaran yang lebih dalam, lebih tajam, lebih pribadi yang disiapkan hanya untukmu. Jadi tetap di sini, karena bagian selanjutnya akan mengubah cara kau melihat hidupmu selamanya. Kalau kamu sampai di sini, berarti hatimu sudah menangkap sesuatu yang tidak semua orang bisa rasakan. Dan jujur, aku benar-benar bersyukur bisa terhubung denganmu lewat pesan ini. Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban lengkap, tapi satu konfirmasi dari langit, dan aku percaya, kamu baru saja menerimanya. Kalau kamu merasa pesan ini benar-benar berbicara langsung kepadamu, tinggalkan komentar dengan kalimat, "Pesan ini buat aku." Itu cara sederhana tapi berarti, untuk mengakui dan meneguhkan apa yang baru saja kamu terima. Dan kalau kamu merasa ini tepat untukmu, konfirmasikan pesan ini dengan angka 555, karena angka itu bukan sembarangan. Itu simbol dari perjanjian profetik yang sedang aktif dalam hidupmu sekarang. Sebelum kamu pergi, pastikan juga kamu sudah berlangganan di channel ini. Karena kalau kamu merasakan sesuatu yang berbeda hari ini, bisa jadi, ini bukan terakhir kalinya langit ingin berbicara denganmu lewat pesan seperti ini. Masih banyak hal mendalam yang akan kita bahas bersama ke depan. Jangan lupa tinggalkan like juga, bukan sebagai formalitas, tapi karena kita sama-sama tahu, kalau koneksi ini memang berarti. Kadang, satu tindakan kecil seperti itu bisa membuka gerbang besar di dimensi yang tidak terlihat. Dan lihatlah, ada video di sebelah ini yang akan melanjutkan topik ini dari sudut pandang yang berbeda. Klik dan lanjutkan bersamaku di sana, karena bisa jadi, satu luka lama akan pulih hanya lewat satu wahyu berikutnya.